Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kehadirat Allah, kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini dalam acara Halakoh Jumat malam yang diselenggarakan kerjasama Dompet Duafa Hong Kong dengan IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan dibersamai oleh Kang Ustadz Badrusali. Maunya dipanggil Kang, tapi susah. Iya. Kang Ustadz Badrus Salim. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Dan temanya alhamdulillah nih, Mas. Alhamdulillah. Hmm. Ya, memang alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah tiada hentinya karena kita masih bisa hidup hari ini, masih bisa makan hari ini, masih bisa bernapas dengan gratis pada sampai Ya, dengan hari ini, Allah. masih bisa melihat warna merah, putih, terang, gelap. Ini Masya Allah. Ini banyak sekali yang semua karena berkat dari Allah, karena nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi judul Alhamdulillah ini benar-benar nanti kita akan kupas tuntas istilahnya. Ustaz kita. Kupas Ya, tuntas. teman-teman yang hadir di Zoom secara online maupun teman-teman yang menyaksikan atau mendengar ikut menyimak dari jalur Facebook dompet Duafa Hong Kong. Tak lupa kan salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, umat Islam yang beragam agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemerhati yang menyaksikan lewat Facebook. Malam hari ini kita akan membahas tadi ya sudah saya sampaikan tema malam hari ini sangat sederhana tapi dalam banget artinya dan nanti yaitu Alhamdulillah. Yang lalu kita sudah berbicara ayo basmalah, ayo bismillah, sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal ya saya ingat itu kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, bagaimana ini Alhamdulillah ini? Nah, ayo kita simak bersama nanti ya dengan bimbingan Kang Ustadz Badrus Salim. Sebelum kita mulai ke materi utamanya, marilah kita buka dulu dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Kang Ustadz Badrus Salim. Mangga, pada Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa alaihi yasluhu amrud dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Bapak Imam Baihaqi selaku GM
Dompet Duafa Hong Kong yang sama-sama kita hormati juga Ustadz Adi, Abang Adi, Abang Ustadz Adi Kurnia, Abang Adi Kurnia ya, selaku pengurus di IMAH, Indonesian Muslim Association of Hong Kong, dan juga hadir di sini doktor kandidat kita, ya, Ustadz Muhammad, dan juga ada Ustadz Ghazali, dan alhamdulillah di sini para asatir, para guru-guru kami yang hadir, yang join maupun yang tidak hadir ataupun yang belum, semuanya yang mengikuti, yang saya hormati dan juga saya muliakan, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur marilah kita tiada henti untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita yang tiada terhingga. Yang apabila kita menghitungnya tentu we don't able to count it. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak mungkin kita akan dapat menghitung karena begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Mulai dari nikmat hidup, tidak hanya diberikan hidup, tetapi juga diberikan kehidupan. Kita masih diberikan kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan. And etc. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Tetapi setidaknya dengan menghitung-hitung kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, menjadikan kita menjadi orang yang merasa bahwa karunia Allah sungguh luar biasa, kasih sayang Allah sungguh luar biasa yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat kesempatan pada malam hari ini dapat bermuwajjah bil wujuh wajhan biwajhin melalui biwasilati Zoom meeting. Mudah-mudahan merupakan salah satu sarana yang dapat menjadikan meningkat kualitas pemahaman kita terhadap agama, sehingga seiring meningkat kualitas pemahaman kita akan meningkat kualitas pengamalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rahmat dan ta'zim Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya. Semoga tercurahkan kepada para sahabatnya. Semoga tercurahkan kepada seluruh umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemerhati dan seluruh yang hadir pada Zoom meeting maupun yang tidak hadir, sebelum berlanjut dalam tradisi pesantren itu, meskipun sudah dibuka acaranya, tetapi ketika memulai kajian, kalau dalam tradisi pesantren salaf itu ada tawasulan, yakni membaca surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada Kanjeng Nabi, kemudian para sahabat, dan terus sampai kepada para ulama dan juga kepada guru-guru kita. Dan tradisi itu akan saya lakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtighai mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li talabi salama wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah wal istiqamah wa husnul khatimah wal ijabatil masulah innaka ala kulli syai'in qadir. Syai'un minal Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وولده وأزواجه وذرية إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع أئمة المجتهدين المقلدين في الدين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى أرواح جميع أساتذتنا معلمنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا من علمنا ومن نجزنا وجميع مصنف كتب التي تعلمنا وقرأناها وجميع الأساتذة المشايخ والمؤسس من المدارس والمعاهد التي تعلمنا فيها. إن الله يجمعنا وإياهم ويهدينا بهداتهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرورهم وأنوارهم وعلومهم في الدارين. آمين. لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى على من السلف الصالح لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Para pemerhati, para pemirsa maupun yang mengikuti Zoom meeting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Badrus Salim hadir di hadapan panjenengan semua, bukan berarti menjadi guru, bukan berarti orang yang memberikan nasihat, bukan berarti menjadi orang yang lebih berpengetahuan daripada panjenengan. Prinsipnya kalau saya akan menyampaikan mungkin sedikit pengetahuan yang saya tahu, yang mungkin panjenengan belum tahu, yang sedikit. Tapi saya yakin Anda mempunyai banyak pengetahuan yang Anda tahu, yang saya tidak tahu. Saya yakin itu. Namun mudah-mudahan, walaupun mungkin tidak banyak sesuatu yang baru yang saya sampaikan, karena sifatnya kajian itu ada kalanya mengingat kembali pengetahuan yang pernah ada, pernah kita baca dan pernah kita tahu. Ya. Ada kalanya bersama-sama mencari tahu. Ya. Nah, di sini ya mengingat kembali pengetahuan kita tentang hamdalah. Karena sesuatu hal yang sangat mendasar, sangat fundamental, tapi sangat esensial dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan apa itu hamdalah. Kalau kemarin bismillah kita memulai ya, setiap aktivitas, setiap kegiatan, setiap perbuatan yang di situ mempunyai nilai kebaikan secara syariat, karena ketika dimulai dengan penyebutan asma Allah, maka itu akan menjadikan begitu banyak luapan barokah, mustadirran faidul barokat ala ma anallahu wa aulah. Begitu pula kadangkala kita sering melupakan. Awalnya semangat sekali bismillah, tapi setelah tercapai kegiatan tersebut kadangkala kita lupa juga. Kadang saya sendiri makan lahap sudah bismillah, terakhir lupa mengucapkan hamdalah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk membaca kalimat, untuk membaca zikir. Zikir kalau tidak salah maknanya bizakaro yazkuru itu bisa menyebut. Ya, kalau berarti az-zikr dengan lisan berarti menyebut, membaca.
Kalau dengan hati berarti mengingat. Berarti zikir kalau tidak salah bisa menyebut asma Allah, ya mengingat asma Allah. Ada banyak kalimat-kalimat thayyibah namanya sebagai bentuk zikir kita. Ada lafzul jalalah, yaitu lafal Allah, ya. Satu kalimat yang agung, yang lafzul jalalah ini memang tidak ada jamaknya. Satu kalimat yang apabila dipotong salah satu huruf daripada huruf-huruf tersebut masih tetap bermakna Allah, kita buang satu alifnya menjadi tetap masih lillah. Iya. Bagi Allah. Iya. Lafzul jalalah yang pertama, lamnya kita potong lagi alif dan lamnya masih menjadi lahu. Baginya tetap mengarahnya kepada dia. Kita buang alif lam al-awwal wal lamu tsani, dalam yang pertama dan kedua tetap masih ada hu, dia. Berbeda dengan ilahun, ya ilahun itu ada alihah jamaknya. Rabbun Tuhan juga, tapi ada arbab. Ini kalimat lafzul jalalah. Kemudian kalimat thayyibah yang lain ada apa namanya? Kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Maklum, namanya mengingat kembali. Kita kan sedang mengingat kembali. Karena materi yang saya punya, ya materi-materi yang pernah kita pelajari bersama. Ada kalimat tahmid, ya, setelah sholat itu ada pertama subhanallah, subhanallah, kemudian kalimat tahmid alhamdulillah, kemudian kalimat takbir yaitu Allahu Akbar, kemudian kalimat tahlil yang sangat masyhur di kalangan Nahdiyin itu ada tahlilan, iya, kalimat tahlil. Ada lagi kalimat hauqolah, yaitu apa? La haula wala quwata illa billah. Ada lagi kalimat tarji', kalimat penggembalian ketika ada musibah, yakni apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat tarji', kalian pengembalian, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas adalah nanti kalimat alhamdulillah, ya, untuk melengkapi materi yang pertama yang kita diskusikan bersama pada pertemuan yang lalu. Dan sebelum berlanjut, saya akan berilustrasi dengan apabila kita ke pantai yang di situ ada, kalau kita ada lautan, kemudian ada, ketika pantai itu ada gunungnya, ada gunung-gunungnya, ada pepohonannya, ya, angin semilir, sepoi-sepoi dan seterusnya. Bagi orang yang datang ke sana, ini apa namanya, reaksi maupun apa namanya refleksinya dari orang-orang yang datang ke sana berbeda-beda. Kalau anak kecil, kira-kira apa yang refleks ia rasakan bagi anak-anak kecil? Tidak lain diantaranya ya kurang lebih aja mereka hanya senang. Betapa senangnya saya dapat maji di pantai, bermain pasir dan seterusnya. Bagi anak-anak, begitu gembiranya. Bagi seorang remaja yang jatuh cinta, pengantin anyar, ketika duduk berdua, Ustaz Muhammad dengan when Mr. Muhammad with his wife sit together beside the beach, tentu dia mengatakan I love you, cintaku padamu wahai istriku, sedalam lautan biru itu. Karena sedang jatuh cinta.
Maka ungkapan kecintaan yang kemudian diibaratkan dengan laut yang begitu dalam dan begitu biru ya. Ya. Bagi orang apa namanya yang orientasinya bisnis, wah ini luar biasa ini kalau baik kita jualan cendol dan seterusnya. Nah, bagi orang tertentu seperti Abang Adi ya, kemudian Ustadz Ghazali, kemudian Doktor Kandidat Muhammad, ini tentu berbeda. Dia refleks yang pertama adalah kalimat takjub terhadap alam jagat semesta yang begitu luar biasa. Iya. Di antaranya adalah akan terucap kata-kata Subhanallah, Maha suci Allah yang telah menciptakan. Ya Allah, alhamdulillah bisa sampai sini. Alhamdulillah saya dapat sampai Hong Kong, sampai Tunmun kemarin di pantai. Alhamdulillah ya ditakdirkan Allah sampai sini. Ada satu ungkapan yang refleks ya, karena sudah ada apa namanya, ada pengetahuan di dalam minda kita, hati kita, dalam keilmuan kita. Di samping itu kemudian sudah menyatu juga di dalam hati sehingga ya, ada refleks. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sama sekali tidak, yang hatinya tidak apa namanya tersambung kepada Tuhannya, dia hanya menikmatinya saja. Maka dari itu, ya mari kita bersama-sama bareng-bareng. Saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan hamdalah yang diantaranya adalah saya bersumber dari kitab Nurul Ghulam. Lagi-lagi saya menggunakan pendekatan kitab yang sangat kecil, risalah kecil dari syarah kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Marzuki. Karena di sini nanti ada makna makna hamdalah, makna alhamdu, ya, makna pujian secara bahasa, ya. Dan juga nanti ada pembagian pujian. Ya. Yang pembagian pujian ini, ya kalau zaman dulu kita di kampung, ketika mengaji di pesantren dan juga di musola-musola, kiai-kiai sepuh dulu ketika memaknai hamdalah itu unik ya. Tidak segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, itu saja tidak. Oh, ya. Tetapi ketika saya ngaji kecil, mbah saya itu memberikan makna alhamdu, karena di tradisi pesantren itu ketika memaknai itu adalah perlafal. Misalkan alhamdu utawi sekabiane puji iku lillahi tetap kagunipun Gusti Allah. Tapi di situ ada kata-kata patang perkoro ya, segala puji ya, yang 4 itu adalah milik Allah. Waktu itu kita belum tahu belum bertanya juga apa sih segala puji ya. Pujian yang 4 itu adalah milik Allah. Nah, ternyata setelah kita belajar kitab Nurul Ghulam, pernah membaca, ternyata nanti di situ ada macam-macam pujian, termasuk rukun pujian dan seterusnya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Iya, baik, mari kita mulai. Ya. Saya membacakan juga redaksi teks aslinya agar supaya mendapatkan apa ya, keberkahan daripada pembacaan teks. Sebagaimana Gus Bah sekali berbeliau yang sangat alim alamah itu selalu berdasar kepada satu sumber, meskipun nanti menyampaikannya berdasarkan referensi daripada apa namanya kitab-kitab yang lain dan seterusnya, tetapi ada satu landasan yang dijadikan pijakan. Begitu pula saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falhamdulillahil qadimil awal wal akhir al baqi bila tahawul.
Imam An-Nawawi memberikan syarah keterangan nazoman daripada Sayyid Ahmad Marzuki, ya. Segala puji bagi Allah, Dat yang maha qadim, yang awal dan akhir, yang langgeng, ya, dan tidak berubah. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa alhamdulillah, ya, itu adalah iftatahan nazim bilhamdi adaan lihaqqi syai'in. Beliau memberikan keterangan kalimat alhamdulillah itu adalah permulaannya seorang pengarang kitab, pengarang Nazoman Aqidatul Awam, yakni Sayyid Ahmad Marzuki. Beliau memulai dengan pujian, dan pujian itu dalam rangka apa? Menunaikan haknya sesuatu, ya, sebagai rasa syukur terhadap zat yang memberikan kenikmatan karena telah diberikan pengetahuan dan diberikan kemampuan untuk mengarang kitab. Walaupun di dalam mengarang kitab itu, di dalam muqaddimahnya, beliau bukan mengarang menggunakan pemikirannya sendiri. Karena ilmu ternyata setelah saya pelajari, membaca beberapa literatur itu ada yang memang normatifnya belajar dengan membaca, ya, dengan menulis, mendengarkan dan seterusnya. Tapi ada satu yang intuisi, seperti Nazoman Aqidatul Awam. Di muqaddimahnya Sayyid Ahmad Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu menyampaikan bahwa nazoman, sebagian nazoman Aqidatul Awam itu bukan Sayyid Ahmad Marzuki yang menulis dengan sendirinya, akan tetapi melalui seperti ilham di dalam mimpi. Yang mimpinya itu bukan sembarang mimpi, yakni bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, yang akan saya maksudkan di sini, beliau mengawali dengan apa? Dengan melaksanakan pembacaan hamdalah, yang merupakan salah satu perintah yang dalam hukum sunnah itu, diantara salah satunya adalah ketika memulai mengarang kitab, yang nanti ada di dalam kitab Al-Azkar kalau tidak salah, itu ada ulama yang mengatakan qala ulama fayustahabbu al-bada'ah bilhamdi likulli musannifin. Para ulama berkata, para ulama disunahkan membaca hamdalah, memuji kepada Allah, itu ketika permulaan mengarang diantaranya. Dan nanti kita akan sampaikan insyaallah. Nah, apa makna daripada alhamdulillah? Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa makna alhamdulillah, alhamdu secara bahasa adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari 'ala jihati tabjil wa ta'zim, kalau tidak salah. Sambil mengingat, ya. Di samping melihat ya sambil mengingat. Yang di hadapan kandidat doktor saya grogi harus pegang referensi ini. Maka saya nggak mau disebut ustadz di sini. Kalau di hadapan mereka PMI yang mungkin relatif dari sisi latar belakang pendidikan, ya oke lah, karena ustadz juga di guru ngaji Quran, ya di kampung juga ustadz. Tapi di hadapan Ustadz Muhammad saya ya kang sajalah. Jadi salah-salah, jadi maklum. Alhamdulillah secara bahasa adalah as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyar ma'a jihad tabjil wa ta'zim. Ya. Alhamdulillah itu adalah pujian. Ya. Ya. Pujian. Yang pujian itu
terucap melalui lisan, ya, karena satu kebaikan, ya, dalam rangka mengagungkan. Jadi pujian dengan lisan karena satu kebaikan dalam rangka mengagungkan. Baik itu kebaikan itu kita dapatkan ataupun tidak. Kurang lebih yang saya pahami demikian Imam An-Nawawi Al-Bantani. Karena ada pujian tapi niatnya bukan mengagungkan. Contoh misalkan, Badrus, Badrus itu yang paling pandai. Substansinya adalah dia memuji, membesarkan hati. Dia mengatakan, paling pandai. Tapi di dalam hati dia menjatuhkan atau merendahkan dan seterusnya. Maka di situ ada ala jati tabjil, dalam rangka mengagungkan. Kalau tidak mengagung bukan pujian. Ini secara bahasa menurut Imam An-Nawawi. Ya. Baik itu kebaikan itu dia terima ataupun tidak. Kalau yang kita terima jelas, kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu dari orang, kita akan mengatakan kamu baik. Kita mengatakan, ya, kita mengucapkan dia baik, dia kebaikan itu, dan kita juga karena menghormati, mengagungkan karena dia baik kepada kita. Ataupun ketika kita tidak mendapatkan kebaikan, misalkan, ya, Ustadz Muhammad itu adalah orang yang sangat alim. Iya. Kalaupun saya tidak mendapatkannya, tapi saya tahu dia seorang alim, maka saya memuji, saya mengagungkannya. Nah, itu secara lughatan. Adapun secara istilah adalah fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisa babi kaunihi mun'iman 'alal hamid al-ghairi. Secara istilah kalau tidak salah yang saya pahami Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa alhamdu itu adalah satu perbuatan yang menunjukkan pengagungan kepada zat yang kepada zat yang memberi nikmat, ya. Satu pekerjaan yang menunjukkan mengagungkan kepada zat yang maha pemberi nikmat kurang lebih. Karena keadaan sang pemberi nikmat itu adalah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian Imam An-Nawawi menyampaikan ada rukun pujian. Iya. Rukun pujian itu pertama adalah hamid, yaitu yang dipuji, ada orang yang memuji. Yang kedua adalah mahmud, yang dipuji. Kemudian ada mahmud bih, kandungan pujian. Kemudian yang keempat adalah mahmud alaih, tujuan memuji. Ada yang memuji, ada yang dipuji, kemudian kandungan pujian, tujuan memuji. Berarti kurang lebih misalkan saya, ya, Abang Adi istiqomah sekali di Hong Kong di dalam mengurus imah, ya. Saya yang memuji, saya hamid. Ya. Abang Adi, Abang Ustadz Adi adalah mahmud. Kemudian mahmud B, kandungan pujiannya itu apa? Istiqomah. Saya mengatakan istiqomah di dalam mengurus imah. Tujuannya saya memuji apa? Agar supaya memotivasi kepada beliau tetap istiqomah dan semangat di dalam mengurus imah. Ya, kurang lebih demikian yang saya pahami dari Imam An-Nawawi. Kemudian Imam An-Nawawi meneruskan dengan nah, pujian itu dibagi menjadi 4. Ada hamdu qadimin li qadimin, hamdu qadimin li hadisin, hamdu hadisin li qadimin,
hamdu hadithin li hadithin. Yang pertama adalah hamdu qadimin li qadimin. Pujian Allah terhadap dirinya Allah. Imam An-Nawawi menyampaikan pujian yang pertama adalah Allah memuji kepada dirinya karena dialah yang terpuji, karena dialah yang patut kita puji, karena dialah yang terpuji dan kepadanya kita memuji. Itu tambahan saya menyampaikan. Beliau hanya menyampaikan pembagian daripada alhamdu satu adalah hamdu qadimin li qadimin, karena memang ya, pujian Allah kepada dirinya. Dan itu beliau menyampaikan keterangan karena di dalam Al-Quran itu Allah memuji dirinya sendiri dalam Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Beliau memuji dirinya sendiri. Nah, yang empat ini saya baru paham ketika dulu kecil guru-guru kita di kampung menyampaikan pujian Allah itu ada segala puji yang empat itu milik Allah. Nah, ternyata yang empat, yang empat itu satu. Karena memang hamdu qadimin li qadimin, pujian Allah terhadap dirinya, karena dialah yang terpuji, yang patut kita puji, dan kepadanya kita memuji. Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja, dan seterusnya. Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah hamdu qadimin li hadithin. Pujian Allah terhadap makhluknya. Sebagaimana contohnya ya, ketika Allah memuji kepada diri pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Iya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budi pekertinya sangat luhur, Allah memuji makhluk. Tapi sejatinya ketika memuji kepada nabinya sendiri itu ya kembali kepadanya, miliknya sebenarnya, karena Allah lah yang memberikan kemuliaan itu, yang menjadikan dia bisa menjadi seorang yang berbudi pekerti yang begitu agung. Sampai innaka ada huruf inna, ya. Innaka ada inna, terus innaka sesungguhnya engkau Muhammad, ya. Iku la'ala adalah lamu taukid, ada ala juga sudah maknanya di atas. Jadi sesungguhnya engkau sungguh menetapi ya, akhlak yang luhur. Nah, Allah memuji kepada nabinya. Ya, kalaupun misalkan Allah memuji kepada hambanya yang di sini, ya, luar biasa para PMI, orang-orang yang bekerja di Hong Kong, di sebagian waktunya untuk bekerja, tapi masih menyempatkan untuk mencari ilmu, untuk mengaji, meningkatkan kualitas pemahaman, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya pujian itu ya miliknya, ya, yang menjadikan kita bisa melakukan aktivitas, kita bisa menggerakkan kaki, bisa melangkahkan kaki, karena Allah memberikan potensi kepada kita, kekuatan memberikan kaki dan kekuatan kaki sehingga kaki itu bisa kita jalankan, ya, sehingga menjadi orang yang giat dan seterusnya. Sejatinya adalah milik Allah. Nah, tapi Allah memuji kepada hambanya. Tapi sejatinya lillah, ya, pujian itu milik Allah. Kemudian berikutnya adalah hamdu hadithin li hadithin. Pujian makhluk dengan sesama makhluk. Saya memuji dengan istri saya. Ya Allah, betapa cantiknya. Iya. Kalau kita berhenti hanya di situ, ini belum mengembalikan kepada ini, padahal pujian itu miliknya. Yang membuat cantik istri kita siapa? Allah. Berarti sejatinya itu adalah milik Allah. Maka ketika sampai kita memuji kepada sesuatu, jangan berhenti. Setidaknya hati kita ya lillah, ya. Betapa cantiknya, betapa indahnya alam. Ketika kita ke pantai, ya Allah, betapa indahnya lautan yang biru, kemudian langit dan seterusnya. Kita memuji itu, tapi wah, ada Allah yang mau menciptakan kecantikan istri kita. Itu juga karena
Allah yang menjadikan istri kita cantik. Nah, ketika manusia dengan manusia memuji, sejatinya bukan kepada dia, tapi tetap itu milik Allah pujian. Karena yang menjadikan kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah hamdu hadithin biqadimin. Pujian makhluk terhadap Allah. Lah ini sudah jelas lah. Makna ini yang pemahaman ini yang umum ya untuk orang-orang halayak ramai ya, makhluk kita sekalian bersyukur memuji kepada Allah. Ini yang umum. Nah, ini diantara inilah 4 pembagian alhamdu menurut Imam An-Nawawi, ya, yaitu hamdu qadimin liqadimin, pujian Allah terhadap dirinya, kemudian hamdu qadimin lihadithin, pujian Allah terhadap hambanya, kemudian hamdu hadithin lihadithin, pujian manusia terhadap sama manusia, dan hamdu hadithin liqadimin, pujian manusia terhadap Tuhannya. Dan inilah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji yang 4 kalau dalam Jawa itu utawi sekabiane puji patang perkoro iku lillahi tetap kagunipun Gusti Allah. Itu kalau di mana Jawa di pesantren memang dipanjangkan begitu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalimat hamdalah ini diucapkan itu dalam rangka bersyukur ya, kepada Allah. Maka kemudian ada hadis dari Nabi kalau tidak salah ya, riwayat At-Tabrani ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila melihat sesuatu yang ia senangi, beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah, ya. Karena dengan nikmatnya maka kebaikan itu bisa sempurna. Nah, itu maksudnya mengembalikan. Nah, maka pas ya, ketika saya tadi mengilustrasikan ya, ketika kita melihat keindahan itu refleksnya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, maka nanti ada hukum membaca hamdalah kalau tidak salah. Kita membaca dari referensi lain, ada yang wajib, ada yang sunnah, juga ada yang makruh juga haram. Kalau yang wajib itu dalam khutbah, karena itu merupakan rukun. Dalam rukun khutbah kalau tidak salah kan harus ada pujian. Ada pujian, kemudian ada bacaan sholawat, ada wasiat, dan juga membaca Al-Quran. Maka itu harus dilakukan. Ketika tidak, maka menjadi batal sholat Jum'ahnya, tidak sempurna. Kemudian yang sunnah, yaitu ketika kita mendapatkan nikmat, ketika diantara itu tadi Rasulullah melihat sesuatu yang dia sukai, ya, kita disunahkan untuk membaca hamdalah. Ya. Nah, ada juga keterangan, yakni di dalam Al-Azkar kalau tidak salah, ulama menyampaikan fayustahabbu al-bada'ah bilhamdi likulli musannifin. Disunahkan untuk memulai dengan membaca hamdalah bagi setiap orang yang akan mengarang kitab. Wadarisin wa mudarrisin, ketika mau belajar dan juga mengajar. Maka ketika memulai wa khotib, ya,
dan juga wa khotibin, orang mau pidato. Nah, ketika mulai belajar kan kemudian guru menyampaikan muqaddimah terlebih dahulu, alhamdulillah. Nah, ya. Begitu pula apa namanya dalam berbagai pertemuan-pertemuan, mau pertemuan apa biasanya dimulai tetap dengan alhamdulillah. Mau melakukan rapat dan seterusnya, sebelum menyampaikan hal-hal lain itu pertama dia muqaddimah terlebih dahulu, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin, dan seterusnya. Ini diantara kesunahan membaca hamdalah. Kemudian apa namanya ada yang lain, yaitu ketika selesai minum, makan dan minum. Iya. Nah ini yang sering kita lupa ya, walaupun ini suatu hal yang sangat mendasar, tapi seringkali setelah basmalah kemudian tidak hamdalah ya. Saya sendiri kadang-kadang demikian. Ketika bersin juga, ya. Kemudian kita alhamdulillah, ya. Kemudian ada yang mendoakan yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Ketika masuk toilet, kita ada bacaan basmalah. Ketika keluar juga alhamdulillahi alhaba'anil adza wa afani. Begitu pula ketika dalam berdoa awal akhir. Doa pertama juga alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi, ya. Ketika berdoa terus terakhir juga walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir juga alhamdulillahirabbil alamin. Itu di antara kesunahan. Dalam makruh ya sesuatu hal yang tidak layak, sesuatu yang tidak layak ketika berada di dalam kamar mandi, di dalam toiletnya yang kotor. Kemudian yang terakhir adalah yang haram, karena memang dalam perkara yang haram kita memulai juga dilarang, tidak diperintahkan, dilarang untuk membaca bismillah maupun mengakhiri dengan hamdalah. Itu sudah maklum dan mafhum. Nah, maka saya mengajak kepada diri pribadi saya dan panjenengan semua. Maksudnya ketika kita terbiasa memahami secara maknanya kemudian maksudnya, sehingga setiap aktivitas kehidupan ini ketika kita berinteraksi dengan alam jagat raya semesta, kita menjadikan orang yang istilahnya tadabbur. Di samping ayat itu kan ada dua, ada ayatul Qur'aniyah, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, kita tadabburi maknanya dan seterusnya. Tetapi ada juga ayatul kauniyah, alam jagat raya semesta. Ya. Nah, ketika awal saya menyampaikan ilustrasi, ya, sejatinya kita ketika berada di pantai kemudian kita melihat alam jagat raya, itu sebenarnya kan kita membaca alam, memuji kepadanya. Ya Allah, begitu luar biasanya Engkau telah menciptakan angin yang tidak kelihatan tapi begitu sepoi-sepoi menerpa milik kita. Nah, itu seperti sudah terintegrasi ya, antara kemampuan melafalkan bacaan zikir kepada Allah, diantaranya adalah hamdalah, dan kemudian kita sudah mengetahui maknanya, ditambah lagi kita mengetahui maksudnya dan seterusnya, sehingga sungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menjadi orang-orang yang berzikir, selalu ingat kepada Allah, yang salah satunya dengan selalu membaca hamdalah dalam beberapa momen-momen aktivitas kehidupan. Ya, mungkin itu diantara yang dapat saya sampaikan, ya. Dan di dalam
membaca hamdalah sebagai ungkapan rasa kesyukuran itu pun tidak cukup secara lisan. Secara lisan kita mengucapkan alhamdulillah karena memang itu satu-satunya kalimat tasyakur, kalimat yang menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua adalah biljanan, dengan hati kita harus betul-betul meyakini bahwasanya kenikmatan itu adalah berasal dari Allah. Meskipun secara hubungan manusia dengan manusia, kita bekerja dengan manusia. Kemudian yang memberikan gaji kepada para PMI, karena yang melihat ini insya Allah juga para pekerja migran Indonesia, yang maka saya perlu menyampaikan kepada panjenengan semua, kita harus melakukan menyampaikan terima kasih kepada manusia, karena ada satu hadis Nabi yang menyebutkan kalau tidak salah, malam yashkurin nas lam yashkurillah, atau malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, itu belum termasuk bersyukur kepada Allah. Maka setidaknya ketika kita mendapatkan kebaikan kepada orang, ya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Itu nah, ketika berterima kasih kepadanya, ya, nah, kita bersyukur kepada Allah, maka lengkaplah. Walaupun yang memberikan gaji adalah majikan kita, tetapi sejatinya itu adalah rizki kita yang diberikan kepada Allah. Yang kita selalu berdoa di dalam sholat duha, ya Allah, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fanzilhu, ya Allah, seandainya rizkiku berada di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, seandainya rizkiku berada di bumi maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan, seandainya jauh, faqribu, maka dekatkanlah ya Allah. Iya. Rizki saya bulan ini mungkin di sini. Sehingga kemudian Allah dekatkan, tiba-tiba mendapatkan Japri untuk berada di Hong Kong membersami para PMI dan seterusnya. Maka kemudian para sahabat-sahabat PMI, ya, jangan lupa ucapkan juga terima kasih kepada majikan kita. Meskipun sejatinya itu adalah rezeki kita, bagian kita dari Allah yang kita selalu berdoa. Seandainya rezeki kami adalah jauh ya Allah, maka dekatkanlah. Maka kita sudah didekatkan di sini. Karena rezekinya ternyata berada di mana-mana. Iya. Ternyata kayak bulan Ramadan kemarin mendapatkan amanah ke Suriname. Saudara-saudara kita dari keturunan Indonesia yang berada di Amerika Selatan ketemu dengan orang-orang Jawa. Ada 14% dari penduduk Suriname. Dari 700.000 ada kurang lebih 100.000 orang yang keturunan daripada ada Jawa, ada Sunda. Tapi secara umum meskipun dari berbagai daerah, Ustadz Muhammad, ya mereka berbahasa Jawa. Orang Jawa Barat turunannya juga Jawa semua, sehingga ngajinya saya Jawa. Iya, bahasa itunya Belanda di sana. Tapi saya menyampaikan dengan Jawa. Nanti diberitahu, oh di sini pakai Jawa Ustadz. Oh ya, yo siap dengan Jawa. Ya paling sedikit mungkin ada orang-orang yang notabene bukan keturunan Indonesia, maka ya nanti dicampur dengan Inggris. Nah, ya alhamdulillah, ya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu sholihat, segala puji bagi Allah, ya. Karena dengan nikmatnya maka menjadi sempurnalah kenikmatan itulah. Itu ketika Nabi melihat satu kebaikan dengan penyebutan itu. Nah, ketika kita dalam suasana yang tidak nyaman, kita tetap diperintahkan untuk bersyukur, untuk bertahmid, memuji kepada Allah. Wa idza ra'a ma yukrahu qol. Apabila Nabi melihat sesuatu yang Nabi tidak suka, ya, maka Nabi bersabda, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, ya, atas setiap keadaan, dalam keadaan bagaimanapun. Nah, ini Ustaz
Adi kemarin menyampaikan ketika temanya apa Ustaz? Kang Badrus. Apa ya kemarin? Bismillah ya hamdalah sajalah yang ringan ringan saja, memang pengetahuan saya masih relatif ringan, maka lah beliau walhamdulillah ala kulli halin ya. Iya. Lah ini ternyata ini lafal hamdalah ya. Lafal pujian yang apabila apa yang kita baca ketika dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Fil huzn dalam keadaan sedih, wal marad sakit, wadoyak dalam keadaan kesempitan. Alhamdulillah ala kulli halin. Karena memang tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ketika dalam sakit, ya, kalau kita ikhlas dan ridho mengucapkan alhamdulillah segala puji bagi Allah, karena memang ternyata tidak ada sakit apapun, ya, kecuali hatta syaukah, sehingga duri yang ketika tertimpa kepada seseorang kena kecocokan, terkena duri kena kakinya, itu kecuali Allah memberikan ampunan kepada. Jadi ketika dalam kondisi apa namanya tidak menyenangkan, susah dan seterusnya, itu tetap ada apa dimensi batiniah. Di antaranya Allah memberikan ampunan, maka tetap memuji alhamdulillah ala kulli halin. Itu di antaranya. Ya, mungkin demikian yang saya sampaikan di antara apa namanya kajian malam hari ini berkaitan dengan hamdalah. Saya yakin apa namanya masih jauh daripada memahamkan, tapi setidaknya mengingat kembali sebagaimana prinsip awal pada kesempatan malam hari ini, kita mengingat kembali pengetahuan tentang hamdalah yang pernah kita pelajari dan pernah kita pahami dan sudah kita lakukan. Tapi bagi mereka para PMI dan khalayak umum ramai, ini tentunya sangat penting untuk kita terus menyampaikan dan mengingatkan kembali agar supaya kita senantiasa untuk memuji. Tapi bagi khususnya yang di IMAH ini yang sudah semuanya berpengetahuan agama yang sangat dalam dan referensi yang bervariasi, tentunya sudah tidak asing lagi. Tapi ini khususnya bagi mereka-mereka. Mungkin itu di antara yang saya sampaikan. Ada Dr. Muhammad dan juga Abang Adi, ya, hal yang sangat mendasar lah. Mungkin saya sampaikan. Juga sama, Ustaz. Ini dengan teman-teman apa PMI juga sama lah. Kita sama-sama masih banyak ilmu karena ilmu Allah ini kan luas banget. Iya. Jadi nambahkan ini ada oleh-oleh Ustaz Abang Adi. Saya waktu ngaji di Timur Leste tahun 2015 itu ada kitab Imam Al-Ghazali. Saya minta dengan setengah paksa. Karena apa? Saya bawa dulu, baru saya menyampaikan, Ustaz Anwar, ini ada kitab di perpustakaan Masjid An-Nur. Saya minta ya. Sudah saya pegang dulu. Oh ya Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah itu. Nah, saya buat mengaji. Dan di sini saya membaca suatu ketika Rasulullah ya berkata kepada seseorang. Di sini menggunakan lafal faqad qala ya. Imam Al-Ghazali menyebutkan hadis ini, faqad qala, maka sungguh-sungguh Nabi telah bersabda, berkata lirajulin kepada seseorang, kaifa asbahta? Bagaimana kondisimu pagi hari ini? Orang laki-laki ini, ya, orang di sini masih sifatnya umum, tidak disebutkan siapa karena masih nakiroh. Ya. Qala bi khair, oh baik. Fa'ada, ketika orang laki-laki ini menjawab hanya baik, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi lagi, ya. Fa'ada Sallallahu Alaihi Wasallam as-su'al hatta qal fi tsalitsah bi khairin, sehingga 3 kali, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Baik. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Bagaimana kabarmu hari ini?
Nah, baik ahmadullah wa ashkuruhu. Baik saya memuji kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Nah, setelah 3 kali kemudian orang laki-laki tersebut menyampaikan pujian dan bersyukur kepada Allah, faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah, hadzal ladzi aradtu minka. Ini yang aku mau dari engkau. Maksudnya tidak cukup engkau katakan baik, tapi juga sampaikan pujian kepadanya. Nah ini tambahan kemarin tadi saya baca tentang syukur, yang lain sih kurang lebih. Nah ini yang sisi lain ya, ada sisi lain kontekstualitasnya adalah berkaitan dengan hamdalah. Maka kemudian saya menyampaikan ini pentingnya ketika kita bertemu dengan seseorang ditanyakan kabar, jangan lupa kondisi baik ini adalah ada, kemudian memuji, tidak hanya oh gimana kabar, baik baik, tapi berdasarkan hadis ini yang saya pahami adalah dengan memuji, alhamdulillah. Nah, karena itu bentuk mengembalikan kepada Allah dan bentuk memuji kepada zat yang maha pemberi nikmat atas kebaikan yang didapatkan dalam rangka mengagungkan kembali kepada as-sana'u bil lisan al jamilil ikhtiyari ala jihadit tabjil wa ta'lim. Satu bentuk pujian yang diungkapkan dengan lisan karena kebaikan yang didapatkan dalam rangka mengagungkan. Itu mungkin mangga Masya Allah, alhamdulillah. Ini mohon izin buat ambil alih ya, tadi Pak Adi izin buat jawab. Ya, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz Badrus. Ini nikmat aja lah. Masya Allah. Sangat ustaz, berat saya. Biar makin mereka Ustaz. Ya udah Kang Badrus.